Menurut kalian, apakah ada solusi yang bisa kita lakukan di saat pandemi seperti ini? Di saat kita harus tetap melanjutkan pembelajaran, tetapi harus mencegah berkumpul di tempat keramaian. Untuk tim afirmasi adalah, mengapa menurut Anda pembelajaran daring bisa dikatakan sangat efektif? Kepada moderator. Waktu untuk diskusi 2 menit. Sekarang jawab, Pak. Dari pertanyaan tadi, memang sekolah jarak jauh memang kurang efektif untuk para siswa-siswi. Tetapi dengan pembelajaran secara daring jarak jauh dengan situasi yang sekarang, tetapi ada juga kelebihannya. Pembelajaran secara online adalah kita tidak perlu keluar rumah atau ke sekolah untuk belajar, di mana dan kapan saja, selama ada gadget dan jaringan internet memadai. Pembelajaran bisa dilakukan menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Jadi tidak ada istilahnya murid tidak akan mengenal guru mereka karena sistem belajar online. Pasalnya dengan dukungan teknologi saat ini, informasi yang akan disampaikan guru bisa sampai secara real time kepada peserta didik. Tim oposisi. Kami akan menjawab pertanyaan dari tim afirmasi. Kebanyakan pelajar di Indonesia sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2 yang memperkecil kemungkinan terpapar COVID-19 di saat pembelajaran tatap muka untuk dilaksanakan, sehingga pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Jika teman-teman masih banyak, kami tim moderator kasih waktu mungkin sekitar 5 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari tim lain. Saya memberikan tanggapan dari tim oposisi yang barusan disampaikan dari Pihak Humas, yaitu mengenai tentang vaksinasi virus COVID-19 ini bisa diadakan kan? Nah, virus COVID-19 ini memang bisa diadakan adanya vaksin, tetapi bagaimana kalian bisa menanggulangi bagian orang-orang yang tidak ingin vaksin, terlebih lagi pada banyaknya hoax yang bilang vaksin ini membawa penyakit, apalagi adanya virus-virus yang bilangnya dari luar negeri. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada tim oposisi, bagaimana caranya kalian bisa memastikan pembelajaran adanya PTM ini bisa dilaksanakan, sedangkan masih banyaknya kalangan di luar sana yang belum melaksanakannya vaksin. Sekian dan terima kasih, tolong dijawab dari tim oposisi. Pertanyaan yang sebelumnya. Jadi untuk permasalahan tentang pengenalan guru atau tidaknya itu sebenarnya memang bisa diketahui oleh siswa-siswinya, tapi kemungkinan besar gurunya tidak mengenali muridnya dan tidak akrabnya antara guru dan murid seperti pembelajaran tatap muka secara langsung. Dan untuk materi memang bisa diakses melalui internet, tapi kemungkinan untuk soal-soal belum tentu siswa-siswinya itu memahami secara langsung materi yang diberikan oleh seorang guru. Jadi kemungkinan untuk ulangan misalnya, kemungkinan yang pintar bukan muridnya, namun internetnya. Jadi bisa diakses melalui internet tersebut. Jadi tidak kepastian juara siapa, juaranya siapa, tapi kepintarannya itu dari internet. Gitu. Sekian, terima kasih. Kembali model. Masih ada tanggapan lagi? Terima kasih. Pertanyaannya dijawab. Itu tim oposisi. Pertanyaannya saya ulang ya. Bagaimana caranya dari tim oposisi
bisa memastikan bahwa semuanya sudah vaksin, sedangkan masih banyaknya yang melalaikan vaksin itu, bahkan tidak vaksin. Mengenai cara kami menanggapi bagaimana orang-orang yang tidak mau divaksin ini untuk dapat mengikuti sekolah. Sebenarnya untuk masalah vaksin sendiri itu adalah kesadaran diri masing-masing. Kita sebagai pemerintah atau orang yang menganjurkan untuk vaksin hanya bisa memberikan masukan atau dorongan untuk melakukan vaksin. Kebanyakan dari orang-orang yang tidak mau divaksin adalah orang-orang dari kalangan menua. Jadi untuk siswa kebanyakan itu lumayan banyak yang mau untuk divaksin, sehingga kemungkinan pembelajaran tatap muka ini berlangsung itu lumayan besar. Dan karena sudah divaksin, jadi kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Dan untuk tanggapan mengenai vaksin yang tidak mau, sebenarnya dengan cara menanggulanginya adalah memastikan terlebih dahulu berita itu berasal dari mana sumbernya. Misalkan untuk mengecek di Google atau di Menteri Kesehatan atau melihat di berita, itu merupakan sebuah kepastian yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan vaksin yang diberikan pemerintah kepada kebanyakan masyarakat. Sekian pendapat dari saya. Oposisi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada. Ada. Jika menurut tim afirmasi metode pembelajaran daring itu sangat efektif, jadi metode apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring tersebut? Metode apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring tersebut? Dari tim oposisi, metode yang dapat digunakan saat pembelajaran daring yang pertama, project based learner. Menurut saya, metode pembelajaran based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok pembelajaran kecil dalam mengajar proyek, eksperimen, inovasi, dan metode pembelajaran sangatlah cocok bagi pembelajaran yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 2. Daring metode. Daring ini merupakan metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang yang di sekitar rumah maupun menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran melalui sistem online. 3. Luring method. Dalam pembelajaran ini, siswa akan diajarkan secara bergilir agar menghindari kerumunan. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran luring ini dilansir oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menginisiasi penyimpanan kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana prasarana mendukung untuk sistem daring. Ini sudah tidak ada tanggapan lagi. Ada? Menurut kalian tadi ada yang disebutkan metodenya, apakah sudah ada bukti dengan metode yang kalian sebutkan tadi? Iya kan, bukti keefektifan. Misalnya untuk metode kalian yang kalian bacakan tadi. Ada keefektifannya, yaitu dengan menggunakan Google Meet, Classroom, yang awalnya saya pribadi tidak tahu, akhirnya tahu.
Dengan Zoom meeting kita dimudahkan bertemu dan bertatap muka dengan guru atau dosen. Dan Classroom kita bisa jadi tahu manfaat apa penggunaan aplikasi tersebut. Dengan Classroom kita dimudahkan untuk bisa memiliki kelompok kecil yang sudah disampaikan dari metode pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Penyampaian tanggapan dari setiap tim telah selesai. Terakhir saya persilakan untuk masing-masing tim mendiskusikan ulasan kesimpulan selama 2 menit. Memang banyak hal negatif dari pembelajaran jarak jauh, tetapi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini. Sekian, kembali ke moderator. Posisi silakan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh menimbulkan hal yang negatif bagi pembelajaran karena banyaknya anak-anak yang tidak mengerti dan tidak ingin menerima materi dari gurunya. Contohnya teman saya ada yang main game saat daring. Sekian, terima kasih. Masing-masing tim sudah menyampaikan kesimpulan. Masing-masing pembicara dari setiap tim dipersilakan untuk menutup kegiatan debat pada hari ini. Silakan ada tim aklamasi lalu oposisi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim oposisi. Iya, dari tim oposisi. Kurang dari timnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya untuk tahu pengertian antara pembelajaran daring dan luring terlebih dahulu. Keduanya ini memiliki arti yang berbeda. Daring atau online ini merupakan kronologi dalam jaringan terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun terhubung dengan jaringan lainnya. Pembelajaran luring atau offline biasanya menggunakan media gambar kerja. Terima kasih. Kegiatan debat bahasa Indonesia dengan musik pembelajaran jarak jauh di era pandemi pada hari ini telah selesai. Sebelum kami dari tim moderator dan tulis berterima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan di dalam kegiatan debat ini serta mohon maaf jika ada salah kata dan konteks. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.